kasih. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan setiap Bapak Ibu Saudara. Saya ingin juga menyapa setiap saudara yang mengikuti di hari rumah atau dimanapun berada dalam ibadah live streaming kita. Saya undang setiap saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa, mari kita naikkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap rahmat kebaikan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami ingin menaikkan pujian, kami ingin menaikkan penyembahan kami, sorak-sorai kami. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau Tuhan Yesus menerima segala hormat dan pujian dan kemuliaan karena Engkau adalah Allah yang layak. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mau naikkan pujian ini bagimu. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, mari kita berikan serukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita nyanyi yang terbaik, kita naikkan suara kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Yesus yang telah membangkitkan kita dari keterpurukan kita, dari segala mungkin masalah hidup kita. Kita percaya Tuhan adalah jawabannya, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, come on. Amin. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Ya, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Come on. Satu hati kami datang, kerajaan-Mu selamanya. Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan Yesus. Yeay, katakan bersama-sama. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Serukan. Lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari kita bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan come on, katakan. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Sorak Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay. Mari kita bersorak. Haleluya. Haleluya. Come on. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Come on. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Kau batu karang yang teguh,
benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari kita serukan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Lagi katakan haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Come on, hey. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, selamat dunia. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Katakan Kau Yesus dan juru. Katakan dari mula keselamatanku. Dari mula keselamatanku. Kalahkan maut, yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Lagi haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak ratakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yeay, haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Engkau yang bertahta di atas tahta, dan Kau layak tuh terima segala pengagungan dan sembah sujud kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy?
mercies. Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. Lord, all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is the Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. Lift up your hands. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. Come on, lift up your hands one more time. God here and now, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours.
worship you, we worship you. Jesus, you are worthy, Lord. Jesus, Lord God, you're worthy of it all. Hallelujah. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy. You're worthy of it all. Yes, you are worthy, Lord. You are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all. You are worthy, Lord. You're worthy, Lord. Yeah. From you are all things, to you are all things. You deserve. Come on, lift up your hands one more time. Come on and sing together. You're worthy of it all. Yes, you are worthy, Lord. You're worthy, Lord. Yes, you are worthy, Lord. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. One more time. Day and night, let incense arise. Again. Day and night, night and day, let incense arise. We're worthy of it all. Yeah, you're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yeah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy, Lord, you're worthy.
worthy. You're worthy of it all. Yes, you are. Yes, you are. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, let's sing together. You're worthy, Lord. You're worthy of it all. You're worthy, Lord. You're worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. I'm gonna say it together, day and night, and night and day. Come on. Day and night, night and day, let you set the right. Day and night, night and day, let you set the right. Again. Day and night, night and day, let him set the right. Day and night, day and night, night and day, let him set the right. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Yes, yes, you're worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy. And to you are all things. You deserve the glory. One more time, come on, lift up your hands, lift up your hands. You're worthy of it all. 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 For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy. You're worthy of it all. Hallelujah. Jesus, you are worthy. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, give a glory right now. Hallelujah. Hallelujah. Father, it's beautiful in the presence of God right now. We want to glorify your name. We want to worship you. We want to enjoy the presence of God in this morning in the house of God. Father, we thank you so much. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. You're worthy, Lord. You're worthy. At the end of the day, all the angels and the elders will bow down. They will shout out that you are the worthy one. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Come on, church. Come on, lift up your hands right now in this morning. Thank you, Father. I'm going to say together in your mouth. With your mouth, come on, say, Lord, you are worthy. You're worthy to be praised. You're worthy to receive all adoration and worship and honor. Yes, you are, Lord. We agree. You're worthy of it all. I'm going to sing together.
You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, it is true, it is true, it is true, Lord. You're worthy of it all. It's so beautiful in the presence of God right now. Hallelujah. Come on, church. Come on, church. Come on, let's say one more time. You're worthy, Lord. You're worthy of it all. Jesus, you are worthy, Lord. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, have big hands to God right now. Give a big hands right now. Come on, Jesus, you are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk semua persekutuan orang percaya pada pagi hari ini. Untuk jemaat-Mu, kami berkumpul, kami menaikkan pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan, kesetiaan, rahmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sungguh tidak ada henti-hentinya, Tuhan. Sama seperti kebenaran firman-Mu yang berkata, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Engkau tidak pernah, Tuhan, ingkar janji. Dan Kau tidak pernah sedikit pun, Tuhan, meninggalkan umat-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini biarlah segala hormat dan pujian itu, seperti lagu yang baru saja kami naikkan kepadamu. Engkau layak, Engkau pantas untuk terima segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Sungguh satu kesempatan yang indah untuk kita bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Dan itu merupakan satu kesempatan juga bagi kita untuk kita bisa bersekutu dengan setiap saudara seiman. Amin, saudaraku. Karena ini adalah gereja, the church, ecclesia adalah kumpulan sidang ilahi, sidang jemaat untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Kesempatan pagi hari ini saya ingin mengganggu sedikit saudara yang ada di ruangan ini untuk bangkit berdiri sekali lagi, coba ya. Dan saudara kasih brofist, katakan seperti ini sama kiri kanan depan belakang semuanya katakan Jesus loves you, bilang seperti itu. Minimal 5 orang katakan seperti itu. Amin. Haleluya. Ini the fellowship of the believers. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah atau seri pembelajaran kita selama bulan Agustus. Kita belajar tentang misi, tentang mission. Misi harus kembali ke rumahnya, yaitu ke gereja. Gereja harus menjadi pusat pekerjaan misi. Kalau gereja tidak bergerak di dalam misi, maka gereja itu sebenarnya belum melakukan tugas ilahinya atau panggilan yang tertingginya bagi sebuah gereja. Sekali lagi kalau saya berkata tentang gereja, itu bukan bicara soal tentang gedung, tetapi bicara tentang saudara dan saya. Nah saudara,
Di pagi hari ini saya akan menyampaikan saudara ada 3 hal penting. The mission ingredients yang harus ada di dalam misi gereja Tuhan. Yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita bisa terlibat di dalam misi. Tentu saja itu bukan berbicara mengenai tentang seberapa kayanya saudara, seberapa dalamnya saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau orang-orang yang terlibat di dalam misi adalah orang-orang kaya saja atau orang-orang yang diberkati secara materi, maka kasihan sekali saudaraku. Hanya segelintir orang rupanya Tuhan memanggil pergi jadikan semua bangsa muridku. Tetapi tahukah saudara bahwa kata-kata pergi dan jadikan semua bangsa murid di dalam Matius pasal 28 pertama-tama disampaikan kepada para murid-muridnya yang which is pada waktu itu adalah orang-orang yang sangat sederhana. Yang boleh dikatakan pada waktu itu secara status sosial mereka gak memiliki kekayaan atau kemampuan yang extraordinary. Tapi yang biasa-biasa saja. Bahkan kebanyakan daripada murid Yesus siapa saudaraku profesinya? Nelayan. Dan nelayan pada zaman itu dan sampai hari ini kebanyakan diidentikan dengan orang-orang yang sederhana. Nah Bapak Ibu Saudara itu sebabnya surga atau kerajaan Allah memiliki sebuah resipi yang harus kita miliki. Yang harus menjadi satu kewajiban bagi setiap kita umat percaya. Saudara dan saya harus punya. Yang pertama saudaraku, saudara harus catat baik-baik. Yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita adalah compassion. Katakan bersama dengan saya 3, 4, compassion. Compassion adalah saudara belas kasih. Belas kasih itu harus ada di dalam gereja Tuhan. Kalau gereja gak memiliki belas kasihan saudaraku, gereja nggak akan ngerti gimana caranya menyalurkan isi hati Tuhan kepada dunia ini. Kalau saudara mau tahu isi hatinya Tuhan kalau diperas saudaraku cuma satu. Yaitu kasih. Kalau kasih itu saudaraku kita telusuri lebih dalam. Maka sepanjang dalam pelayanannya Yesus saudara akan menemukan ada satu kata yang berulang-ulang Yesus selalu ucapkan. Dari mulutnya sendiri yaitu apa? Belas kasihan. Jadi kalau saudara hari-hari ini saudara coba cek apakah belas kasihan itu ada di dalam hati saudara. Ketika saudara ngelihat orang yang termajirnalkan atau saudara ngelihat orang yang dalam tanda kutip mungkin secara physically, secara kehidupan dia saat ini mengalami kesulitan. Dan saudara gak punya ada rasa iba, saudara mesti minta sama Tuhan. Tuhan beri aku hatimu. Dan salah satu isi hati Tuhan itu saudaraku adalah belas kasihan. Kasihan atau belas kasihan itu saudaraku adalah unsur yang sangat penting. Untuk gereja, untuk saudara dan saya mau dan bisa terlibat di dalam pekerjaan misi. Kalau enggak saudaraku enggak ada belas kasihan saudara, hati saudara enggak tergerak. Nah, saya ingin saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang apa saudaraku? Orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa saudaraku? Belas kasihan dan bukan persembahan. Sekali lagi. Jadi ini dari mulutnya Tuhan sendiri bilang begini. Yang ku kehendaki ialah compassion. Sekali lagi, compassion is not offering. Belas kasihan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku yang kekasih, wah ini luar biasa nih saudara. Jadi saya ingin balik sedikit firman ini sebagai satu pengajaran Alkitab.
Jadi kalau saya boleh terjemahkan, Tuhan berkata begini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya saudara, bukannya persembahan itu Tuhan benar-benar bukannya Tuhan gak mau, bukan. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah yang pertama-tama yang kuhendaki ialah apa? Belas kasihan dulu. Persembahan itu belakangan. Itu sebabnya ayatnya berkata begini. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Jadi saudaraku, dengan kata lain, kalau waktu saudara memberi persembahan atau saudara mempersembahkan sesuatu, saudaraku, itu karena saudara sudah masuk dalam kategori orang yang dibenarkan, orang benar. Sehingga saudara mengerti kenapa saudara mempersembahkan korban. Saudara boleh lihat di dalam perjanjian lama, semua orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan karena mereka mengenal Allahnya siapa. Gak mungkin saudaraku orang bisa mempersembahkan korban yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan kalau dia tidak mengenal Tuhannya siapa. Contoh di dalam Alkitab saudara, ketika waktu Adam dan Hawa sudah di-escort dari Taman Eden, dia memiliki keturunan namanya Kain dan Habil, betul gak? Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban katanya kepada Tuhan. Tetapi dalam cerita itu Tuhan lebih mengindahkan apa yang dipersembahkan oleh Habil. Kenapa? Karena Habil, saudaraku, mengenal betul siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga dia bukan hanya saja mempersembahkan yang terbaik, tetapi dia mempersembahkan apa yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, dia bukan hanya saja mempersembahkan yang terbaik, saudaraku. Semua orang bisa mempersembahkan yang terbaik. Tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan, itu urusan berbeda, saudara. Kalau saya punya tamu, misalnya ada tamu nih saudara. Saudara mau ngajak tamu saudara makanan yang kau suka atau makanan yang dia suka? Yang dia suka, yang tamu suka dong. Mungkin makanan yang dia suka bukan yang terbaik di kota ini. Tetapi dia suka. Sedangkan pilihan saudara, restoran atau makanan yang saudara pilih adalah makanan yang terbaik di kota ini. Yang terbaik yang termahal. Tetapi itu yang kau suka, bukan yang dia suka. Saudara mengerti maksud saya? Jadi saudaraku, pilihan urusan yang berkenan atau yang terbaik itu saudaraku adalah dua hal yang berbeda. Bisa saja yang terbaik tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang berkenan kepada Tuhan pasti itu yang terbaik dia di pemandangan Tuhan. Kalau saya mengundang tadi, saya bilang ilustrasinya kalau saya undang orang saudaraku makan, maka akan saya tanya, Pak, Bapak mau makan apa? Bapak kepingin makan apa datang ke Singapura, betul gak? Kalau ada om dan tante datang ke Singapura tentunya ditanyakan ya, om sama tante mau makan apa? Gitu. Kenapa? Kan tamu, udah lama gak datang ke Singapura. Bukannya, pokoknya yang penting gue suka. Om sama tante gak suka, terserah gitu ya. Saya tanya, om sama tante makan apa? Dalam benak saya sih selalu kalau orang datang ke Singapura mungkin pengennya makannya pasti bakute. Saya bilang, ayo om makan bakute. Tapi ternyata om gak bisa makan bakute. Ternyata setelah saya tanya, om sama tante om mau makan apa? Jawabannya sederhana, dia bilang gini, om sama tante cuma mau makan laksa. Oh laksa di mana-mana banyak, murah itu cuma $4, $3. Tapi itu yang dia suka. Nah saudara, apa yang Tuhan suka? Yang Tuhan suka saudaraku, awal-awal pertama-tamanya bukan persembahanmu. I'm so sorry about that. But the first thing, the first priority yang Tuhan mau adalah compassion. When you have the compassion, waktu saudara punya belas kasihan, maka itu dengan otomatis persembahanmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, pastikan saudara dan saya, kita gereja Tuhan, kita harus punya yang namanya compassion dulu. Belas kasihan. Coba kasih tahu sama kiri kanan. Harus punya belas kasihan, bilang seperti itu. Nah saudara, belas kasihan ini perlu di-exercise, perlu dilatih. Yang namanya belas kasihan gak cuma kayak gini, kasihannya dia.
Kemarin kita baru saja have fun together. Tadinya kita rencana mau di outdoor. But thanks to God, to all the committee punya hikmat, punya wisdom. Dia lihat dulu weather forecastnya. Ternyata bakal mau hujan. Jadi langsung dipindahin ke indoor, di tempat ini kita main. Saudara, yang tadinya venue-nya di outdoor jadi indoor, saudaraku, otomatis lah pasti. Permainan-permainannya kenapa di outdoor? Karena bakal mess up, bakal kotor, bakal apa, saudaraku. Betul? Mainnya seru, saudaraku. Ngeberesinnya gak seru, saudara. Nah, ada banyak orang bisa komen seperti ini, kasihannya dia nyapu sendirian, kasihannya dia beresin sendirian. Kalau cuma ngomong kasihan toh ya bisa, saudaraku. Tapi masalahnya belas kasihan not just in lip service. Belas kasihan itu kasihan kalau saudara exercise, saudara mau melakukan, saudara mau terlibat di dalamnya. Itu sebabnya saudaraku, yang pertama saudara harus latihan dulu untuk ngomong dan belajar jujur dari kata hati saudara, kasihan ya dia. Itu langkah bagus. Bahaya kalau sampai saudara udah gak bisa ngomong kasihan dan saudara gak setuju. Saudara tidak setuju dengan kondisi orang itu yang kasihan. Itu bahaya, saudara. Saudara akan benar-benar jadi pencemooh layaknya orang Farisi. Orang Farisi, saudaraku, doanya begini, Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti A, si B, si C, yang begini, begini. Aku bersyukur Tuhan, aku begini. Enggak ada sama sekali. Kalau dalam bahasa Jawanya tepo selironya, tenggang rasanya, belas kasihnya enggak muncul. Yang ada komplain, kritik sana, kritik sini, saudaraku. Dan menganggap bahwa I am the best, saya yang sempurna, yang lain cacat. Bahaya kalau misalnya saudaraku semua orang setuju, kasihannya dia seperti ini, tuh saudara bisa ngomong kayak begini. Ah, itu mah dasar dianya aja. Mungkin keluarganya begini. Kena kutuk, kena ini. Bahaya, saudara. Saudara harus latih hati saudara dan mulut saudara untuk agree apa yang sudah Tuhan dan Roh Kudus coba katakan dalam hidup saudara. Kasihan ya, saudara belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, dikatakan begini, saudara. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi saudaraku, belas kasihan ini korelasinya adalah bukan hanya kepada kaum papa atau kaum yang dalam tanda kutip berkekurangan atau yang menderita. Tetapi belas kasihan ini korelasinya kepada orang berdosa. Jadi kalau saudara ada melihat orang yang belum mengenal Tuhan dan dia hidup dalam dosa, tapi saudara biasa-biasa saja, bahaya juga, saudaraku. Artinya saudara sudah biasa di lingkungan di mana banyak dosa di sekeliling saudara dan saudara nggak ngerasa alergi. Dengan gampangnya kita bisa bilang seperti ini, udahlah nggak usah terlalu fanatik, kita hidup di zaman yang beda. Antara tahun 70, 80 sama tahun sekarang 2022 beda lah gitu. Sekarang oke-oke aja lah. Bahaya, saudara. Yes, maybe you can agree with that. Because those problem gak masuk dalam lingkaran hidup saudara. Tapi kalau itu sempat masuk dalam kehidupan lingkaran saudara, saudara akan mulai risih dan saudara mulai akan berontak. Itu. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ada seorang ibu datang sama saya, gelisah hatinya. Kenapa? Karena anak perempuannya bilang seperti ini, Mom, I think LGBT is okay. Anak perempuannya enggak masuk dalam kategori itu loh, saudara. Saya bilang bahwa anak perempuannya
nggak declare, nggak ngomong bahwa Mom, I like her gitu, enggak. Tetapi dia bilang gini, I think the LGBT is okay. Waduh saudara, itu aja udah membuat orang tuanya, mamanya tuh saudara langsung seperti kayak kesambar petir saudaraku. Nggak nunggu lama langsung text message ke saya minta didoakan. Kenapa ya anak saya, anak perempuan saya bisa ngomong seperti itu. Aku khawatir, aku menderita hatinya. Saudara, mungkin dosa dari sebagian banyak orang kelihatan ya fine-fine aja selama itu nggak ada di dalam lingkungan saudara. Tetapi begitu itu masuk dalam areal inner circle saudara, saudara akan ngerasa it's not comfort anymore. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Karena begitu dosa itu seperti virus masuk ke dalam hidup tubuh kita, maka cepat atau lambat saudaraku, saudara akan kena efeknya. Nah itu sebabnya saudaraku, belas kasihan itu akan selalu membuat kita ini risih dengan dosa. Kita nggak bisa ngelihat orang hidup atau fine with the sinful life. Kita nggak bisa bilang orang hidup dalam dosa, ya oke lah terserah lah, dia ya dia, kita ya kita. Kenapa sekarang kekristenan jadi agama yang dalam tanda kutip agama egois? Kenapa? Karena kita terlalu mementingkan gini, yang penting gua kagak, yang penting saya enggak, orang lain mau ngelakuin itu terserah aja. Kita udah gak peduli untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, pembebasan tentang dosa dalam hidupnya kepada orang lain. Kita ngerasa bahwa kita as long as saya dan anak-anak saya, keluarga saya, semuanya baik-baik saja, pergi ke gereja bisa angkat tangan memuji Tuhan, ya sudah baik-baik saja. Tetapi saudara gak punya lagi hati yang penuh dengan belas kasihan ketika saudara ngelihat ada orang hidup dalam dosa. Itu bahaya. Itu sebabnya saudaraku, saya melihat setidaknya saudaraku ada 3 area pelayanan Yesus selama dia hidup. Yang gak pernah salah untuk kita mulai untuk memikirkan bahwa kalau kita mau mulai pelayanan misi, saudaraku coba saudara perhatikan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup. Yang pertama saudaraku, 3 area pelayanan Yesus adalah yang pertama mengajar atau teaching. Coba saudara baca kitab perjanjian baru dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan menemukan Yesus selalu ngajar, betul gak? Ngajar apa? Ngajar, muridnya tanya, Guru ajarkan kami berdoa. Yesus ngajar, betul gak saudara? Dan salah satu pengajaran Yesus yang luar biasa adalah khotbah di bukit. Betul? Kita gak bahas hari ini, tetapi sudah khotbah di bukit itu salah satu pengajaran yang luar biasa. Di situ ucapan bahagia. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya. Berbahagialah kamu kalau kamu menderita karena Kristus. Berbahagialah kamu kalau kamu miskin di hadapan Allah. Miskin dalam tanda kutip. Saudara selalu merendah di hadapan Tuhan. Saudara mempunyai hati yang rendah di hadapan Tuhan. Berbahagialah kamu kata Tuhan. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu kata Tuhan. Dia ngajar saudara. Dia ngajar bagaimana caranya kita berbagi. Dia ngajar bagaimana kita seharusnya peduli terhadap orang lain. Satu kali dia jalan bersama-sama dengan 5.000 orang. Firman Tuhan mengatakan Yesus ngajar di hadapan 5.000 orang. Itu baru laki-laki. Dan Tuhan bilang seperti ini. Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dia ngomong sama murid-muridnya. Mereka mengikut saya sejak dari seharian dari pagi dan mereka belum makan apa-apa. Saudara bisa lihat responnya murid-muridnya pada waktu itu. Guru, ini sudah hampir petang. Di mana kita bisa ketemu toko roti bakery saudaraku untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, somehow, kadang-kadang belas kasihan itu gak perlu respon jawaban mulut. Tetapi saudara cukup agree dulu dengan apa kata Tuhan. Waktu Tuhan bilang, hatiku tergerak dengan belas kasihan. Saudara seharusnya responnya murid-murid itu mestinya ngomong gini, iya guru, aku setuju dengan engkau.
bahwa aku juga berbelas kasihan karena mereka belum makan apa-apa dari pagi. Yesus nggak nyuruh dia, coba saudara baca Alkitab. Yesus nggak nyuruh pergi. Tapi Yesus sharing dengan belas kasihan yang dia rasa dalam hatinya. Dan dia pengen tahu respon hati kita nih sama nggak dengan responnya Tuhan. Gitu. Yang pertama saudara, Yesus ngajar. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kita pun juga harus masuk dalam areal di mana kita ngajar. Mengajar, memberitahu, kasih knowledge sama orang-orang yang belum tahu tentang Kristus, tentang Yesus dalam hidupnya. Yang kedua saudaraku adalah kesembuhan atau healing. Ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau saudara baca kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tadi, saudara akan menemukan banyak sekali bagaimana Yesus perform the healings kepada orang buta, kepada orang kusta, kepada orang lumpuh, bahkan kepada orang yang nafasnya sudah nggak ada, orang mati pun dibangkitkan saudaraku. Orang yang wanita pendarahan yang 12 tahun, selama 12 tahun Tuhan kasih pelayanan kesembuhan. Itu sebabnya saudara supaya Injil kebenaran firman Allah ini diterima, saudara harus jawab kebutuhan orang itu. Makanya pelayanan kesembuhan itu saudaraku merupakan pelayanan yang sangat penting. Pintu yang sangat terbuka lebar untuk kita memberitakan Injil kepada orang. Satu kali saudaraku di Indonesia saya mendengar sebuah kesaksian gimana satu keluarga hatinya tergerak sekali ngelihat ada anak perempuan masih kecil usianya kalau nggak salah sekitar umur 3 tahun, 4 tahun saudaraku. Dia ngalamin kakinya itu pencong, jadi pincang gitu saudara. Perempuan usia 3 tahun. Dia ngelihat jalannya kasihan sekali nggak bisa jalan dengan baik saudara. Lalu ibu-ibu ini saudaraku dia ngerasa aduh kasihan. Setiap kali dia lewat lampu merah di situ saudara dia selalu ngelihat gadis anak kecil ini sama ibunya kakinya pincang. Hampir setiap hari dia selalu lewatin lampu merah itu saudara. Dan entah kenapa setiap kali ngelihat anak kecil itu saudara muncul belas kasihan. Jadi saudara dia selalu prepare dari rumah. Kalau dia prepare breakfast saudaraku dia siapin selalu dia bungkusin. Dan selalu dia siapin karena nanti di lampu merah dia pasti ketemu sama anak perempuan ini. Jadi setiap kali lampu merah saudara lampu merahnya sudah mulai hijau sudah dia pelan-pelan saudara supaya merah berhenti. Dan dia punya kesempatan kasih makanan breakfast itu saudara. Roti kayak nasi goreng kayak apa yang dia buat. Tetapi berjalan seminggu, 2 minggu saudara, belas kasihan itu apa yang dia lakukan itu gak cukup sepertinya. Kok sepertinya hatinya masih sepertinya gak tega ngelihat perempuan ini, anak gadis ini. Saudara. Singkat cerita saudaraku, akhirnya dia berhenti. Dia bicara, dia ngomong sama ibunya. Bu, anaknya dari lahir kakinya udah begitu ya? Iya bu katanya. Saya sudah pernah bawa ke dokter, tapi dokter bilang harus dioperasi. Dan kalau waktu itu dioperasi saudara biayanya sangat mahal. Saudara bisa bayangin. Orang yang hidupannya untuk makan sehari-hari saja harus bergumul. Harus mengeluarkan sekian banyak biaya hanya untuk mengoperasi anaknya. Ya jauh lebih baik menyiapkan dana untuk makan setiap hari saudara. Akhirnya ya sudah dibiarkan saja. Si ibu ini saudara gak banyak pikir. Dia bilang begini, Bu boleh gak saya bantu ibu? Kita pergi ke rumah sakit, kita tanya dokter. Kita operasi anak ibu supaya bisa jalannya baik. Biayanya saya yang tanggung. Saudara. Fast forward lagi ceritanya saudaraku, akhirnya anak itu berhasil dioperasi. Berhasil dikoreksi tulangnya saudaraku.
Dan anak itu berhasil bisa jalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nggak bisa 100% sempurna. Harus ditambah dengan sepatu yang lebih tinggi sedikit karena memang kakinya ada sedikit perbedaan. Tetapi saudaraku jauh lebih baik. Ibunya sukacita sekali. Anaknya lebih-lebih lagi saudara, bisa pakai sepatu. Bisa jalan dengan lebih normal. Dia jadi sepertinya gak malu ketika ketemu sama teman-teman yang selalu diledek. Singkat cerita lagi saudaraku. Kurang dari 1 tahun, ibu dan anak ini mulai terbuka hatinya. Mau diajak ke persekutuan. Ke tempat cell group. Bukan ke gereja dulu, ke cell group. Hari ini saudaraku. Ibunya gak lagi minta-minta. Ibunya sudah bekerja di gereja. Sebagai salah satu petugas bersih di gereja. Anaknya saudaraku bisa sekolah. Di sekolah yang baik, yang normal. Dan akhirnya saudaraku mereka semuanya bisa terima Yesus. Dan mereka diselamatkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari mana saudaraku? Dari pelayanan kesembuhan. Belas kasihan itu saudaraku menarik kuasa Tuhan untuk Tuhan bekerja melalui kehidupan orang yang membutuhkan kasih itu. Jadi saudara, don't underestimate when God put the compassion in your heart. Karena itu caranya Tuhan untuk Tuhan bekerja melalui hidup saudara. Yang ketiga saudaraku adalah memberi makan, feeding. Yang tadi saya cerita saudaraku, Tuhan Yesus setiap kali pergi kemana-mana dia akan selalu juga kasih kebutuhan orang. Kebutuhan orang lapar ya dia kasih makan saudara. Bukannya kebutuhannya apa dikasihnya apa. Makanya kalau saudara baca di dalam kebenaran firman Tuhan ada satu orang buta yang berteriak-teriak. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Waktu orang itu dipanggil sama Tuhan, ini aneh saudaraku. Yesus tanya sama orang buta ini, apa maumu? Ditanya kebutuhanmu apa yang kamu mau? Lalu dia jawab, Rabuni, supaya aku bisa melihat, Efata katanya. Oh ternyata dia memang minta kesembuhan. Tuhan bilang, jadilah engkau sembuh. Dan bisa melihat lagi saudara. Ada loh saudara kok orang buta yang ya dia gak berharap sembuh sih. Tapi ya asal dia dikasih uang aja atau dikasih apa saudara supaya dia bisa hidup. Karena kebutuhannya mungkin perutnya lapar, rasa laparnya dia lebih daripada ketika waktu dia bisa melihat saudara. Jadi saudara 3 areal pelayanan Yesus ini harus jadi consideration buat kita sebagai gereja Tuhan untuk kita bisa exercise the compassion. Kita bisa menerjemahkan, kita bisa melakukan belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kalau kita ngelihat ada orang lapar, kita ngelihat ada orang susah makan, bisa gak kita bantu kesusahannya supaya dia gak kelaparan? Bisa gak kita bantu orang itu supaya dia bisa ngalamin kesembuhan? Hari ini kalau kita bicara tentang kesembuhan gak sekedar kesembuhan fisik loh saudara. Kesembuhan batin juga itu sangat perlu, penting. Ada orang yang hidupnya saudaraku di bawah kepahitan. Gak bisa lepas dari kepahitan. Sehingga hatinya saudaraku setiap kali setiap kali sendiri yang ingat adalah masa lalu yang begitu pahit. Sehingga gak bisa ngucap syukur. Jadi mukanya selalu mirip onta, gak bisa senyum. Orang itu perlu dilepaskan. Orang itu perlu ngalamin kesembuhan secara batin. Dia perlu ketemu sama Yesus. Yang membebaskan, melepaskan hidup kita dari segala cengkraman yang seperti itu. Yang kedua saudaraku. Ingredients yang kedua yang harus kita punya sebagai gereja Tuhan adalah sacrifice. Katakan bersama dengan saya, sacrifice atau namanya pengorbanan.
Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang 33. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Ayat yang 33 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya apa saudara? Oleh belas kasihan. Jadi awalnya sama. Tergerak dulu dengan belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya begini, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada 2 dinar ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, inti dari cerita ini, when you have a compassion, dan saudara yang kedua yang harus saudara punya dalam hidup ini sebagai gereja Tuhan adalah apa? Sacrifice. Ini cerita tentang pengorbanan saudara. Waktunya terbuang, dia terpaksa delay perjalanannya hanya untuk ngelihat ini kenapa. Dan dia balut saudaraku, dia siramin minyak, anggur maksudnya alkohol supaya gak ada infeksi saudaraku. Lalu dia angkat, dia taruh di keretanya dia, di mobil Mercedes-Benz-nya dia. Keledai itu Mercedes-Benz mungkin. Dia taruh di mobilnya. Padahal mungkin orang ini mungkin udah kotor, bau saudara. Dia taruh di atas tunggangan keledainya. Dia sendiri jalan saudara. Dia terpaksa delay perjalanannya. Itu sacrifice. Dia inapkan di penginapan yang baik. Itu namanya saudara kamu harus keluarin apa? Duit lebih. Dan setelah itu dia check in, check out saudaraku, dia bilang sama tempat penginapan ini gini, ini saya titip ya 2 dinar. Tolong rawat dia. Saudara sacrifice lebih. Nanti kalau misalnya kau belanjakan lebih daripada itu, tagihkan ke saya. Saya akan bayar kalau aku kembali. Saya yakin tempat penginapannya itu bukan tempat penginapan asing buat dia. Kenapa? Pasti kenal. Pasti sudah sering datang ke situ. Sehingga sama tempat penginapannya orang ini memang kredibilitasnya tinggi, integritinya tinggi. Coba kalau saudara datang ke tempat sesuatu yang saudara gak kenal sama orangnya. Saya titip ya, tolong rawat. Nanti kalau saya balik saya akan bayar kalau kurang. Orang ini bilang, lu siapa gitu ya. Dia punya relasi, dia punya reputasi dan integritas yang tinggi orang ini. Dan dia mau sacrifice saudara. Nah saudara yang namanya sacrifice atau pengorbanan ini juga harus dilatih. Kalau saudara gak melatih saudaraku untuk saudara berkorban dalam hidup ini susah loh saudara. Untuk ngelakuin langkah pertama tuh susah sekali. Tapi percaya kepada saya. Trust me. Waktu saudara berhasil saudara melakukan yang pertama, saudara akan dalam tanda kutip saudara sepertinya saudara akan ketagihan. Kenapa? Karena sukacitanya itu berlimpah-limpah. Waktu saudara nolong orang dan pertolongan saudara itu bisa membantu, bisa menolong dan mengangkat orang itu, memulihkan orang itu, saudara akan sukacita luar biasa. Makanya di minggu yang lalu saya berkata gini, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi itu lebih sukacita daripada kita menerima. Itu sebabnya saudara mari kita latih 2 hal pertama ini. Yang pertama belas kasihan, yang kedua adalah pengorbanan. Kalau saudara gak mau berkorban dalam hidup ini, susah untuk berkorban saudaraku. Susah juga untuk kita bisa bergerak di dalam pekerjaan misi. Pekerjaan misi itu perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan saudaraku, Injil tidak akan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga adalah faithful. Kesetiaan ini perlu saudara untuk kita masuk dalam pekerjaan misi. Dibutuhkan orang-orang yang setia.
Matius pasal 24 ayat 43, mari kita membacanya. Maaf, Matius pasal 24 ayat yang ke-45. Dikatakan demikian, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46, mari kita baca sama-sama, 3, 4. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya apa? Melakukan tugasnya itu ketika apa? Ketika tuannya itu datang. Jadi saudara, pekerjaan misi di dalam gereja ini saudara perlu orang-orang yang setia melakukannya sampai akhir. Makanya ayatnya berkata demikian, saudara, berbahagialah hamba, saudara dan saya yang didapati oleh tuannya yaitu Yesus. Waktu Yesus datang, saudaraku, dia mendapati bahwa kita sedang setia melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Sampai pada waktu Yesus datang. Sampai pada waktu Tuhan Yesus menjemput saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang itu. Jadi artinya apa saudaraku? Artinya pekerjaan misi dalam sebuah gereja, saudara dan saya, yang diperlukan adalah kesetiaan saudara dan saya. Jadi ini belum bicara soal tentang memberi uang lebih untuk pekerjaan misi, belum saudara. Ini baru bicara tentang 3 ingredients yang harus ada di dalam gereja Tuhan, saudara dan saya. Belas kasihan. Yang kedua saudaraku adalah apa? Pengorbanan. Yang ketiga adalah setia. Itu yang dibutuhkan. Karena Tuhan sangat menghormati sekali hamba-hamba yang setia, yang mau melayani Tuhan. Sampai akhir. Tuhan berkata begini, berbahagialah saudara dan saya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang kedapatan setia. Pada waktu Yesus datang, kita masih setia melakukan tugas yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita bagaimana Rasul Paulus menuliskan tentang kisah hidupnya dia menjelang ajalnya pada waktu dia hampir saja sudah mau kembali ke rumah Bapa. Yaitu ketika berada di dalam penjara, dan dia menuliskan surat ini kepada anaknya yang sah secara rohani, kepada Timotius. Yaitu suratnya saudaraku kepada 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Begini dia tuliskan dengan tangannya sendiri. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakannya kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang, apa saudaraku, yang merindukan kedatangan Tuhan. Waduh saudara, ini ayat luar biasa sekali. Tulisan tangan Paulus ini benar-benar menggugah dan menyentuh hati saya. Ketika waktu dia tuliskan kepada Timotius, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, it's so amazing saudaraku. Paulus bahkan berani mengatakan begini, finish well. Saya setia dalam ladang Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dia tahu persis saudaraku. Sebentar lagi dia akan kembali dan Tuhan akan jemput dia. Dia tuliskan ini di penjara. Tapi dia bilang begini saudaraku. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Reward dari Tuhan. Saya mengamini saudaraku. Firman Tuhan yang tadi dikatakan. Amin. Berbahagialah hamba yang kedapatan tuannya
pada waktu ia datang masih setia mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Saya berdoa saudara dan saya, kita bukan jadi orang Kristen yang hanya duduk, bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, tetapi kita sama-sama sebagai gereja Tuhan kita akan melangkah, kita akan maju, kita terlibat dalam pekerjaan misi. Supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Amin, sudah? Berapa banyak saudara mau bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Angkat tanganmu saudara. Amin. Ya. Mulai exercise 3 hal ini. Dengarkan baik-baik dan kita latih sama-sama. Compassion, pengorbanan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah mari kita kesetiaan. Setia dalam melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Kalau saudara dipercayakan pelayanan apapun, sesimpel apapun, sesederhana apapun, saudara lakukan dengan setia. Karena ketika engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar, kata Tuhan. Kalau saudara dipromot sama Tuhan, lakukan perkara yang lebih besar, saudara jangan tolak. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih reward buat saudara lebih besar lagi, amin. Ya. Kesempatan. Saudara hidup hanya 1 kali di dunia ini. Kapan lagi saudara beri yang terbaik sama Tuhan? Yang Tuhan suka, yang Tuhan mau. Apalagi kalau itu tersedia pintunya lebar buat saudara untuk melayani Tuhan. Ayo cepat-cepat melayani Tuhan. Selagi saudara masih hidup, masih ada tenaga. Masih ada kesempatan dan kemampuan yang saudara punya. Ini kesempatan emas. Ada banyak cerita saudaraku, ada orang yang sudah gak punya tenaga, gak punya kemampuan. Sekalipun skillnya dia punya. Dia janji sama Tuhan, Tuhan aku janji. Nanti kalau aku begini-begini aku mau melayani Tuhan. Kata Tuhan, it's too late. Dulu kesempatan terbuka lebar buat engkau. Tetapi engkau tidak pernah meresponi dan engkau tidak pernah jawab, ya Tuhan aku mau, sekarang aku lakukan. Saya encourage saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu selagi Tuhan masih kita kesempatan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan tersenyum ketika sudah lihat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberi kami hidup, Tuhan memberi kami nafas, Tuhan memberi kami hati yang masih bisa menangis ketika kami melihat orang yang menderita. Kami bisa terharu ketika kami melihat, membaca, mendengar sebuah cerita yang menyentuh hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Itu artinya Tuhan masih menaruh hati-Mu di dalam hati kami. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, mendidik kami, menegur kami. Supaya kami menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang mau bergerak, yang mau melayani. Mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Beri kami keberanian, beri kami Tuhan inisiatif, beri kami Tuhan satu langkah berani untuk kami keluar dari comfort zone, dari zona nyaman. Yang selama ini mungkin ada dalam kehidupan kami, untuk kami kembali melangkah, untuk kami melayani Tuhan. Ambil langkah praktis, ambil langkah start yang pertama. Kami terlibat, kami mau melakukan. Mungkin sedikit, mungkin belum banyak artinya, tetapi kami mau Tuhan. Kami percaya tujuan akhir daripada semuanya ini adalah kami bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan supaya mereka mengenal, memuja, menyembah Tuhan. Dan mereka boleh mengalami sukacita yang seperti kami alami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Tiba saatnya kami saat ini ingin memberi persembahan. Biarlah persembahan ini kami bawa ke rumah Tuhan. Kami memberinya dengan penuh sukacita, dengan gembira hati. Kami mengembalikan persepuluhan dengan ketaatan, dengan sukacita. Karena kami mencintai Tuhan. Pakai persembahan ini Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami memberi karena kami cintakan Engkau. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya segala apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Dijauhkannya engkau dan keluargamu, anak cucumu dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Dari kecelakaan dijauhkan engkau dari semuanya itu.
keluar masuk rumahmu akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Dan percayalah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang Dia nyatakan di atas kayu salib dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kau kekuatan, penghiburan, sukacita pada saat kau melakukan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada engkau, akan menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, mari kita katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sampai jumpa minggu depan di waktu dan channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.